Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah. Ada isu berulang setiap tahunnya yang dihadapi oleh kaum muslimin, terutama di bulan Desember seperti ini, di penghujung tahun seperti ini, yaitu perihal kata toleransi. Apakah umat Islam harus atau dibolehkan untuk mengucapkan selamat kepada hari raya agama lain? Apakah umat Islam harus atau dibolehkan untuk ikut ke dalam perayaan agama lain? Apakah di bawah istilah yang bernama toleransi, semua itu boleh dilakukan oleh kaum muslimin? Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, hal seperti ini harus diluruskan. Kesalahkaprahan memaknai istilah toleransi ini harus diluruskan, karena ada dua jenis toleransi, yaitu toleransi yang benar dan toleransi yang kebablasan atau yang tidak sesuai dengan syariat. Perihal toleransi yang kebablasan, toleransi yang melanggar batas-batas akidah dan syariah, hal ini pernah terjadi atau ditawarkan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin masih berada di Mekah. Waktu itu rombongan kaum kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah dan kawan-kawan, datang menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menyampaikan kepada baginda Muhammad SAW yang kurang lebih, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita mengadakan toleransi saja dalam hal agama dan akidah ini, yaitu engkau menyembah Tuhan kami dan kami juga akan menyembah Tuhanmu. Jika ada hal-hal yang baik dari agama kami, engkau mengamalkan hal-hal baik itu, dan jika kami menemukan ada hal-hal baik pada agama wahai Muhammad, kami juga akan mengikuti hal-hal baik itu." Kita menempuh kompromi saja, toleransi saja. Itulah yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy kepada baginda Muhammad SAW, yang notabene beliau terus-menerus mendakwahkan tentang tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mencampakkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi apakah sambutan itu diterima? Tentu tidak. Rasulullah SAW menolak mentah-mentah tawaran kompromi tersebut, karena akidah Islam tidak bisa ditawar-tawar. Keimanan tidak bisa dikompromikan. Maka peristiwa tersebutlah yang melatar belakangi turunnya ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan seterusnya sampai akhir ayat surat Al-Kafirun. Surat yang bunyinya, isinya menegaskan ketidakkompromian antara akidah Islam dengan akidah kufur, antara keimanan dengan kekufuran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kami, agama kami ini yang diyakini ini yang benar. Bagi kalian, agama kalian itu yang benar. Maka dengan surat Al-Kafirun ini menjadi jelas pemisah antara keimanan dan kekufuran. Dan keduanya tidak bisa saling mencampuri. Keduanya tidak bisa dikompromikan, dicampurkan. Tidak bisa. Oleh karena itu para ulama semakin menegaskan juga bahwa dalam tataran praktis, dalam tataran kehidupan, untuk mengamalkan surat Al-Kafirun ini, maka umat Islam jelas dilarang oleh para ulama untuk menghadiri atau memberi selamat pada perayaan agama yang lain. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa orang-orang kafir di dalam masyarakat Islam tidak boleh untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka atau syiar-syiar hari raya mereka. Itu terjadi di dalam sebuah negara Islam. Dan yang kedua,
Sebagai konsekuensinya maka umat Islam dilarang untuk memfasilitasi apalagi mengikuti perayaan agama yang lain. Inilah garis yang tegas yang digariskan oleh syariat Islam sehingga umat Islam tidak jatuh ke dalam kekufuran. Bahkan Imam Malik menyatakan bahwa bukan hanya kita tidak boleh mengikuti perayaan agama lain, bahkan kita tidak boleh menjual barang-barang yang digunakan untuk merayakan agama lain, membantu mereka, atau ikut-ikut dalam kendaraan yang membawa mereka menuju tempat perayaan agama mereka itu. Kita tidak boleh melakukan itu. Maka selayaknya kita sebagai muslim mengikuti apa yang kemudian dituntun oleh baginda Rasulullah SAW dan para ulama. Dan juga kita wajib mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran telah menegaskan di surat Al-Kafirun yang disebutkan tadi bahwa kita tidak boleh berkompromi. Rasulullah SAW bahkan menegaskan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ketika kita menyerupai kaum agama lain dari segi ucapan, dari segi berpakaian, dari segi perilaku, misalnya ikut-ikut merayakan, maka kita seolah-olah menjadi bagian dari kaum tersebut. Padahal kita sebagai muslim, kita punya identitas sendiri, kita punya ciri khas sendiri, kita punya akidah sendiri yang tidak bisa dikompromikan. Sebab dengan kita mengucapkan selamat hari raya kepada penganut agama lain, itu sama saja kita mengakui keyakinan mereka yang notabene bertentangan dengan keyakinan kita di dalam akidah Islam. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, lantas bagaimana toleransi yang benar di dalam Islam? Toleransi atau tasamuh yang benar di dalam Islam bukanlah mengakui kebenaran keyakinan mereka, bukan mengucapkan selamat atas hari raya mereka, atau bahkan ikut-ikutan dan membantu, bukan. Tetapi toleransi atau tasamuh dalam Islam adalah dengan menghargai sikap mereka yang berkeyakinan berbeda dengan kita, menghargai perayaan yang dilakukan oleh mereka. Kita tidak mengganggu, kita menghargai sekaligus membiarkan. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak mengucapkan selamat, tapi juga kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak merusak acara mereka, kita membiarkan mereka dengan keyakinan mereka. Sebab memang tuntunan Islam adalah kita tidak boleh memaksa penganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak boleh berbuat kekerasan untuk menyerang agama lain. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Maka di dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam, orang-orang non-muslim dibolehkan untuk merayakan agama mereka, dibiarkan untuk merayakan agama mereka dan tidak diganggu. Tapi juga kita punya batas-batas agar umat Islam tidak ikut-ikutan ke dalam agama mereka. Dan bukankah dalam konteks kita di masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia sudah pernah mengeluarkan fatwanya bahwa umat Islam dilarang untuk ikut-ikutan merayakan hari raya bersama penganut agama yang lain. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, selayaknya kita sebagai muslim terus-menerus menguatkan akidah kita, terus-menerus menguatkan komitmen kita untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang berada dalam jalur keimanan, dan mana yang berada ke dalam jalur kekufuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.